Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Rahayu, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas mengenai tambahan materi pada kelas keamanan sistem informasi dengan judul eksploitasi sistem informasi. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengenai pengumpulan informasi dan rekayasa sosial. Jadi, em, beberapa hal yang akan menjadi sudut pandang adalah mengenai salah satunya penetration testing atau ethical hacking harus dilakukan dengan cara yang metodis, terorganisir, dan terkontrol agar dapat efektif dalam mengkaji target apapun. Langkah yang terpenting adalah melakukan tindakan pengumpulan informasi atau information gathering atau footprinting pada target yang telah ditetapkan. Lalu teknik pengumpulan informasi pasif ya, kita bisa menggunakan OSINT atau Open Source Intelligence adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang target, jaringan, sistem tanpa mengekspos keberadaan pengumpul. Atau kita bisa juga lakukan dengan aktif, yaitu merupakan tindakan pengumpulan informasi dengan berinteraksi langsung dengan sistem atau target. Lalu kita akan bahas mengenai mendapatkan informasi bisnis. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan mesin pencari atau search engine. Ini adalah situs web organisasi, mitra dan rekanan lowongan pekerjaan, informasi keuangan, pengumpulan dokumen perusahaan, situs pengarsipan dan penyimpanan informasi. Yang kedua, kita bisa menggunakan media sosial atau sosial media, yaitu mempelajari budaya perusahaan, hierarki, proses bisnis, teknologi, serta aplikasi. Lalu bisa menggunakan membangun peta jaringan orang. Kemudian kita bisa juga gunakan dengan pilih target yang tepat untuk serangan untuk manipulasi manipulasi psikologis. Lalu untuk infrastrukturnya biasanya kita gunakan domain, DNS server yang digunakan, mail server dan IP address dari server utama. Apalagi yang bisa kita lakukan khususnya pada pencarian informasi domain, kita bisa menggunakan beberapa address ya, http muis, kemudian muis.domaintools.com, ada bgp.hi.net, kemudian ada networking ringoofsaturn.com, lalu ada networksolution.com, ada betterwhois, kemudian smartwhois. Kemudian pada pencarian informasi di DNS server ini biasanya kita bisa memasukkan keywords ya di terminal, misal di Windows tuh C, ini as lookup, ini targetorganization.com, atau Linux atau Unix bisa crash ns lookup target to organization.com. Lalu untuk di online-nya bisa kita akses dengan http networkstriptools.com nslook. Lalu untuk komen sendiri bisa kita lakukan pada IP address PTR, kemudian MX domain, kemudian nsdomain.com. Untuk pencarian informasi yang sifatnya IP address, ini kita bisa lihat dengan cara ping atau ping organizationontarget.com, ada fping, kemudian ada nmap, kemudian versi yang terbaru juga ada nmap, yaitu dengan fungsi perintahnya biasanya strip sp dirubah menjadi strip sn. Lalu teknologi dalam website, bagian yang pertama adalah beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu HTTP protokol basic. Ini adalah pola yang diakses dengan HTTP request. Jadi eh, web browser akan mengakses google.com dengan pola requestnya, lalu responnya setelah didapat maka teridentifikasi site tersebut di respon site-nya. Lalu untuk teknologi dalam website bagian kedua, ini ada dua hal. Yang pertama adalah cookies. Cookies ini disimpan pada sisi klien, formatnya bisa domain, ini .com, kemudian path, ini download, ada expire, ada konten, ini biasanya pasangan nama parameter dan value-nya. Lalu HTTP only flag, kemudian ada secure flag. Untuk session ini biasanya ada session variable disimpan di server di sisi klien lebih singkat dibanding cookies. Kemudian ada token session atau session ID, ada web server, ini memberikan session ID pada klien. Kemudian klien menyebut session ID setiap pengajuan subsequent request. Lalu ada teknologi dalam website bagian ketiga yaitu ada proxy, yaitu fungsinya firewall dengan melakukan filter data jaringan, berbagi koneksi jaringan, kemudian penyimpanan data. Yang kedua adalah alasan menggunakan, ini biasanya menggunakan monitoring dan filtering. Lalu ada improving performance, kemudian ada translation, kemudian akses layanan secara anonim, kemudian ada keamanan.
Tipe proxy ada forward proxies, ada open proxies, kemudian ada reverse proxies. Terima kasih banyak untuk beberapa materi tambahan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.